Indonesia ini di tahun 2024 ini sampai nanti 2025 sampai 2026 potensi-potensi tantangannya itu sudah dipetakan. Karena Indonesia tidak lagi hidup sendiri, tetapi sudah menjadi bagian dari hubungan global. Apa yang terjadi di Indonesia saat ini itu adalah fenomena atau dampak daripada tantangan-tantangan politik, tantangan-tantangan ekonomi secara global. Kemerdekaan itu harus menjadi sesuatu yang membanggakan kita. Tentu. Menjadi spirit untuk membangun rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air. Kembali kepada jati diri bangsa. Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI itu sendiri. Dan NKRI. Gitu kira-kira. Kemudian kita mengutip Muhammad Hatta di sini. Ini menarik dan kita harus sampaikan ini kutipan ini. Ya. Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Tuh. Bung Hatta. Bung Hatta. Tokoh koperasi. Tokoh koperasi. Yang saat ini hari-hari ini ya sedang digalakkan kembali ya. Iya. Ya, ekonomi berbasis gotong royong, ekonomi kerakyatan dengan adanya koperasi desa Merah Putih di bawah pemerintahan Pak Prabowo. Dahulu kepahlawanan polisi dan kita semua ditantang melalui perang, mempertahankan kemerdekaan. Ada satu masa Indonesia menghadapi COVID-19, masa pandemi yang itu juga dirasakan oleh seluruh dunia. Saya melihat sebagai kurator bahwa ada itu adalah milestone penting bagaimana kepahlawanan modern itu muncul saat pandemi itu. Semua berkorban, ada dokter, ada perawat di garis depan ya kan. Ada orang-orang yang kita harus lockdown di dalam rumah tapi mereka tetap harus ada di lapangan untuk memastikan hidup berjalan. Ya, ini warga juga saling bantu warga ya. Ada program warga bantu warga. Ya, termasuk percepatan vaksinasi. Betul, percepatan vaksinasi. Ya, semua pihak terlibat ya. Salah satu unsur ya Polri salah satunya ya. Kita meng-highlight di pameran ini polisi karena tadi tuh berangkat dari figur M. Yasin, kita tarik benang merah dulu dengan keteladanan M. Yasin dalam perjuangan Surabaya 10 November. Hari ini Polri memiliki lapangan perjuangan yang berbeda. Ya. Saya ada satu booth lagi yang menunjukkan bahwa apa yang tadi dicanangkan itu sudah ada hasil progres yang sudah dicapai. Bagaimana kemudian penanaman jagung itu sudah melahirkan swasembada jagung dalam tanda kutip gitu ya, dan upaya untuk mengisi pekarangan-pekarangan kosong masyarakat itu sudah mulai berjalan gitu ya, ikut mendukung mengoptimalkan lahan-lahan kosong demi tadi itu ketahanan pangan. Sehingga ini akhirnya bahwa di ulang tahun Polri yang ke-79 1 Juli 2025 kemarin, Pak Presiden Prabowo Subianto menyatakan ini, memberi apresiasi kepada Polri gitu. Yang saya kira kalau saya hadir di sana. Ya. Saya hadir karena dapat undangan juga dari Presiden waktu itu dan saya dengar pidato itu. Ya, salah satu kutipannya, saudara-saudara juga mendukung langsung usaha kedaulatan pangan nasional. Di beberapa bidang saudara-saudara sudah menunjukkan prestasi produksi jagung kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Itu adalah tidak sedikit peran kepolisian negara Indonesia di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dengan jajarannya. Nah, ini salah satu kutipan yang juga saya dengarkan pada saat itu. Dan demikianlah pameran kami. Jadi kami lewat momentum peringatan pahlawan nasional, Hari Pahlawan Nasional 10 November ini kami mengajak orang untuk bangga merdeka, mempunyai optimisme, ya kan? Mempunyai optimisme untuk Indonesia menjadi lebih baik lagi. Kita mengajak itu dengan pameran ini. Terakhir tentu saja, ini tidak mudah karena generasi bangsa hari-hari ini sudah menghadapi zaman yang berubah. Apalagi generasi demi generasi sudah menikmati yang namanya disrupsi teknologi. Bagaimana Anda melihat, apakah cinta tanah air, persaudaraan, kebangsaan itu masih relevan hari-hari ini? Mengingat kita berefleksi di momentum Hari Pahlawan. Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, ya kan, kita ini dari berbagai pulau yang terpisah satu sama lain, tapi memiliki satu
memori kolektif yang sama, sejarah yang sama, melawan penjajahan. Itu modal dasar yang besar untuk kemudian memupuk persaudaraan kita, rasa persaudaraan kita, ya kan, rasa kebangsaan kita, nasionalisme kita. Tentunya tadi kita mengingat apa yang dikatakan Bung Hatta, kebahagiaan dan kesejahteraan, ya kan, keadilan itu menjadi pengikat utama bagi nasionalisme dan nilai-nilai kebangsaan ini. Supaya tetap terus relevan, satu bangsa, satu nusa, ya kan, tapi juga sama-sama bahagia, sama-sama sejahtera, tanpa terkecuali. Saya pikir itu. Di tengah bahwa kita ada ancaman, intoleransi. Ya. Peristiwa itu kan masih terus terjadi. Terus ada saja, tantangannya terus muncul. Iya. Makanya konser ini ya, melalui konser itu juga bagian dari kita membuat satu bentuk platform baru untuk terus mengawal api nasionalisme, api kebangsaan itu dengan cara yang lebih fun, lebih populer lewat lagu, lewat musik-musik yang bisa dinikmati oleh anak muda. Ya, sehingga bisa menanamkan nilai-nilai itu. Ya, barangkali kalau dikhotbahin terus, dinasihatin terus akan bosan. Tapi kalau diajak menyanyi bersama, ya kan, lagu-lagu, mereka akan menikmatinya. Akan berbeda internalisasinya. Kita melihat ini salah satu contohnya nih Mas Erwin. Kalau kita lihat di sana, para penikmat musik kelihatannya sudah hadir. Sudah mulai hadir. Sudah mulai hadir dan mereka akan masuk dan tentu mereka akan menikmati konser ini ya. Konser Bangga untuk Merdeka. Boleh kita libatkan sebentar ya. Dengan siapa, Mas? Dengan Mas siapa? Mas. Dengan Cipta. Mas Cipta, datang dengan keluarga ya. Mari di sini. Nah, dari mana? Dari Krian. Dari Krian Sidoarjo. Dari Krian Sidoarjo. Oke. Mas, datang untuk nonton konser. Iya, betul. Di Hari Pahlawan. Betul. Oke. Tahu bahwa konser ini disebutkan adalah untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air? Sangat. Sangat tahu. Ya. Mas, menanggapinya seperti apa? Karena ini Hari Pahlawan, kita harus menghormati jasa para pahlawan dengan satu tekad. Saya melihat informasi dari BIP ya. Khususnya BIP hari ini mengangkat tema Satu Nusa Satu Bangsa khusus di Hari Pahlawan. Luar biasa. Dan gelora semangat cinta tanah air itu tumbuh kembali. Tumbuh kembali. Nah, di sini ada pameran booth-nya juga yang bisa nanti dinikmati sebelum masuk ke dalam. Dan ini sejarah bagaimana pertempuran Surabaya sampai pada akhirnya dekade demi dekade kebangsaan itu ditularkan. Kenapa senyum-senyum, Dek? Siapa namanya? Dilan. Dilan. Wih, ini Dilan 2025. Bukan 1991. Dilan, kamu masih hafal tanggal berapa Hari Pahlawan? 10 November. Ya, 10 November tentu. Ibu mau menikmati konsernya juga? Pasti. Ya, luar biasa tuh keluarga. Selamat ya Mas ya, selamat menikmati konsernya. Dan tentu saja harapan kami, ini konser tak sia-sia, konser ini tetap membuat kita semakin cinta Indonesia. Terima kasih, terima kasih. Ini luar biasa ya Mas Erwin ya. Kalau kita melihat bagaimana kemudian ada pameran dan mereka melihat di belakang kita, mereka melihat dulu booth-boothnya. Mereka melihat boothnya sebelum kemudian menikmati konser di dalamnya. Boleh Mas Erwin ya, kita melihat ya bagaimana suasana konser di dalam. Nah ini dia. Oke, jadi di sini, disinilah nanti kemudian konser itu digelar dan harapannya nanti bisa memberikan makna mendalam terhadap perjuangan pahlawan terhadap rasa cinta tanah air di belakang. Jadi di sana internalisasi narasi dengan gambaran-gambaran. Di sini internalisasinya adalah dari suara, ya kan? Dari ajakan suara hati BIP ya, teman-teman BIP dan vokalis lainnya. Mudah-mudahan lebih merasuk lagi ke yang hadir di konser ini untuk bangga merdeka. Luar biasa, karena tadi kita bicara soal pahlawan, kita bicara tokoh. Mereka juga pekerja seni ada di sana. Betul, pekerja seni. Cerita juga. Makanya ada pekerja seni, ada Ismail Marzuki. Betul, ada Ismail Marzuki. Tentu ya, belum lagi kita bicara ya seni fotografi, wartawan juga terlibat di dalamnya. Tadi Abdul Wahab kan wartawan dia jurnalis foto. Luar biasa. Mas Erwin, terima kasih sekali lagi. Terima kasih sudah Mas. Memberikan wawasan kebangsaan kepada kami di momen konser yang tentu kita berharap bahwa ini menumbuh kembangkan nilai-nilai kebangsaan kepada para penonton yang menyaksikan. Terima kasih Mas Erwin. Terima kasih. Nah di sinilah gairah hidup manusia itu harus selalu bergerak, ya gerak jiwanya. Jadi jiwanya tidak boleh diam, jadi jiwanya harus bangun dulu, baru badannya.